Menurut aku perasaan yang aku cari di cinta itu bukan kesenangan. Oh, oke. Karena kan itu sebenarnya temporary ya. Cuman kayak rasa bagus banget tuh. Kesenangan itu temporary, bener. Iya, Bener. tapi mencari kedamaian dan rasa secure sih sebenarnya. Yes. The truest form of love gitu ya. Karena kalau yang aku rasakan ya seperti dari keluarga, dari ibuku gitu ya. Itu kayak menurut aku definisi cinta yang sebenarnya. Nggak bisa jelasin, cuman selalu merasa unconditional love. Yes, kita sering tukar pikiran. Kita Pisces sama-sama kayak cukup banyak ikan. Kakak. Ya ikan, Kakak. Virgo. Oh Virgo, cocok banget karena bapakku Virgo, adikku Virgo, kita selalu seru-seruan gitu. Oke, Pisces ya, oke. Pisces, cukup. Banyak lah. Jadi bapak kan maksudnya berarti bukan cocok. Tadi gue bilang, cocok gitu. Wah, masa sih cocok gitu. Terus bapakku Virgo, lah sama bapaknya, cocok aja jadi bapaknya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, teman aku Virgo juga, sahabat aku. Oh iya. Virgo itu apa yang kamu lihat? Soalnya aku tuh nggak begitu mengerti dengan zodiak. Oh, nggak ngerti? Iya, nggak gitu. Lihat apa ya, agak keras-keras gitu ya. Keras kepala. Keras kepala. Nggak nge-gym persen. Aku lebih ke Sio aku. Oh, Sio kan. Nggak, bercanda. Wow. Pada akhirnya, kepada yang terhormat ini adalah pesan-pesan yang atau surat-surat yang tidak dikirimkan. Tapi pada akhirnya konklusinya adalah kita lebih menyadari aja perasaan kita seperti apa dan ini keseluruhannya gitu. Kamu kok bisa sedewasa ini tuh prosesnya tuh gimana? Jadi waktu itu dicuci dulu pakai beras. Bukan, itu lebih teknis banget ya. Teknis banget. Dimandiin pakai kembang, di Gunung Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Ketemu lagi di podcast Nongkrong Seru bareng sama Aji Sabah. Senang, happy hari ini studionya cerah karena memang akhirnya ada sosok wanita kembali. Boleh dong tepuk tangan buat Raisa Anggiani. Raisa, apa kabar? Congratulations, kemarin di bulan September, tanggal 19 September, betul. Rilis album penuh yang isinya 11 lagu yang berjudul Kepada Yang Terhormat. Kepada Yang Terhormat Raisa, terima kasih kami ucapkan telah datang di podcast ini. Bagaimana dinamika dari IHSQ untuk hari ini. Waduh. Repot banget ya. Jadi tanggal 19 September kemarin itu rilis album 11 lagu dari Raisa Anggiani, yang dimana 2023 ya, kalau nggak salah ada EP Renung Resah. Sempat waktu itu kita ngobrol juga di studio, ngobrolin masih dalam rangka Renung Resah waktu itu. Itu tahun berapa ya? Tahun lalu ya? Kayaknya udah tahun lalu ya? Udah tahun lalu kayaknya deh juga banget sih. Soalnya si 2025 ini kayaknya cepet banget berasanya. Cepet banget, tiba-tiba udah. Hari ini udah tanggal 19 Desember, luar biasa. Betul. Wow, tepuk tangan dong. Jadi gini, jadi yang spesial adalah hari ini podcast kita tayang ini, dan hari ini juga ada yang mau dilakuin. Apa yang mau dilakuin nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi kita mulai dulu dari Kepada Yang Terhormat, ada 11 lagu dengan tema albumnya. Perjalanan cinta, ini termasuk harapan juga, kebahagiaan dan kehilangan. Setelah dari 2023 EP Renung Resah itu ada waktu sekitar 2 tahun. Itu emang mempersiapkan si album ini atau gimana sih? Sebenarnya dari Renung Resah itu udah lagi banyak yang dilakukan juga sih, karena kan abis rilis album juga kita ngadain showcase, kita ngadain promo juga. Terus setelah itu ngeluarin single-single dari si album Kepada Yang Terhormat ini. Terus juga aku ada skripsi. Oh iya. Kemarin belum dibahas bener. Iya, jadi skripsinya itu tuh pokoknya tuh the month aku lagi sidang skripsi itu adalah bulan-bulan menuju rilisan. Wow. Dan graduation wisuda tahun ini itu bulannya sama dengan beberapa hari kemudian langsung rilis album ini. Wow. Betul. Gokil, kuat sekali isi pikiran kamu. Apa yang ada di dalam situ? Yang ada ini kayak, ya kalau misalnya nggak lulus juga kayak susah ya. Iya juga, iya. Jadi mendingan ditepatin aja waktunya, terus baru berkarya gitu. Berarti udah beres kemarin? Sudah. Selamat Raisa, asik. Akhirnya ketemu teman seangkatan. Benar. Raisa, kalian tahun berapa sih? 2004. 2004. Iya, kakak juga 2004. Iya, 2004 SMP. 2004 berarti satunya 500 ya. Iya, 2000 dapat 4 itu. Raisa, mulai nyanyi dari kapan? Ini kan ngobrol di podcast. Kalau waktu itu kita udah ngobrol. Mulai nyanyi dari kapan, Raisa? 4 SD. 4 SD? Sebenarnya dari kecil banget sih, karena bapakku kan ngeband. Oh, oke. Jadi aku disuruh ikut-ikutan, dia kayak latihan dan segala macam. Jadi udah nyanyi-nyanyi dari kecil. Cuman kalau yang beneran ngeband itu dari kelas 4 SD gitu. 4 SD ngeband?
Ngeband. Wow, bukan nyanyi solo. Awalnya kayak disuruh lomba gitu sama satu guru aku yang memperkenalkan ke musik. Terus habis itu dia baru ngajarin band, kayak nyobain malah pertama kali instrumen tuh bass. Oh gitu? Iya, Wow, jadi- ada bass nggak? Jangan. Ada bass betot nih. Kotak. Kakak main juga? Main bass dulu SMP main bass. Hebat. SMA main gitar. Berarti Mas betot tahu kan ya? Aku tak mau. Abi. Berarti kisahnya sama kayak bintang tamu kita yang kemarin Nuka. Nuka juga kalau nggak salah disuruh sama gurunya untuk lomba nyanyi waktu itu. Dan sama Nuka juga featuring kan? Iya, featuring banget waktu itu 2022. 2022 ya, 2023 ya. Oke, antara 2022 Sekitar itu. 2022 sekitar itu ya. Dan akhirnya Raisa Anggiani hadir. Jadi, hari ini yang kayak bilang tadi, hari ini podcast ini tayang tanggal 19 Desember. Hari ini juga ini mau dilakuin. Iya, betul. Yaitu adalah Tur pertamaku. Wow. Titik tur pertama. wow, tepuk tangan dulu dong. Wow, ini tur pertama kali juga yang dijalani sama Raisa berarti ya? Iya. Raisa Anggiani ya, oke. Betul. Jadi ini kenapa akhirnya memilih tur? Karena Baru sekarang maksudnya? udah cita-cita dari dulu. Iya. Tapi kan kalau tur tuh somehow kayak karena kemarin juga masih banyak hektik sih ngampusnya dan lain-lain. Jadi takut kurang maksimal, makanya kalau di Renung Rasa kemarin kita bikin showcase. Terus ini kayak udah album penuh kan. Jadi kita udah well developed dan banyak yang bisa dibawain. Jadi akhirnya baru pertama kali ini memberanikan Wow. tur. Udah cita-cita Wow. dari dulu sih sebenarnya. Yes, pasti. Dateng dong. Iya, ya nanti. Nanti. Hari ini ada yang di Jakarta kan? Nah, ada tapi hari ini di Bandung. Nah, Kenapa itu ini? dia. Jadi hari ini akan ke Bandung kota pertama. Betul. Kenapa Bandung yang dipilih jadi kota pertama nanti? Karena Habis itu langsung berangkat nanti travel udah ya deh siap? sebentar ya Kak. Tunggu dulu, kita ngobrol dulu. Oh, ngobrol dulu. Ngobrol dulu. gitu. Oke. Jadi karena Bandung kan cukup istimewa lah untuk aku. Betul, Bandung adalah kota yang selalu punya tempat di sisi aku, di hati aku juga. Iya, Bandung. karena dingin, terus juga orang-orangnya tuh selalu ramah, selalu Yes. welcome. Setuju. Terus beberapa kali kemarin juga sempat ke Bandung buat ngadain kayak mini tour, mini showcase kecil-kecilan Oke. gitu. Orang apresiatif banget. Terus deket sama Jakarta. Terus aku mikirnya gini, kalau misalnya di Bandung orang bisa datang, di Jakarta bisa Ke Bandung ke Bandung, Bandung. bener. Iya. Terus kalau misalnya Jakarta yang Orang Bandung, Bandung, Jakarta iya, lagi. nice. kan? Dan hari ini Gitu. akan berangkat malam ya, nanti malam ya, Nanti malam. nanti malam akan bernyanyi untuk fansnya kamu, kita panggilnya apa ya? Raisaku. Raisaku nanti malam akan ketemu ya di Bandung ya. Yes. Anyway, ada Kalau kakak dengan- apa fansnya? Aku banyak, Ajiku. ada Ajilisius. Ajilicious. Aku Ajilicious deh kalau gitu. Jangan gitu dong, masa katanya dia mau jadi Aji, malu gua. Ada juga sempat waktu itu Ajiholic. Oh, Ajiholic. Ya. Banyak ya, berarti Iya. fanbase-nya ada banyak. Banyak, tapi Alkoholik kayak alkohol. iya. Tapi akhir-akhir ini pada Ajimania sih. Oh, Ajimania. Ajimania, mantap gitu. Nggak ada dong, saya nggak punya fansnya dong. Ya. Tapi pertanyaannya Raisa, kenapa ada apa dengan tanggal 19? Ada apa dengan angka 19? Rilis 19 September. Hari ini tayang podcast 19 Desember. Tur hari pertama hari ini tanggal 19 Desember. Bener ya? Iya kan? Iya, karena 1 tambah 9, 10. Wow. Jadi lengkap ya seluruh angkanya. Kita Oh, maksudnya itu. akumulasikan di situ. Bener. Ulang tahun tanggal? 21. 2 tambah 1, 3 loh. 3, kurang 1, 2. Iya. Kita makanya berdua di Iya, sini. nah itu dia. 2 tambah, enggak, ada artinya juga. Ada artinya Kan apa? lahir tanggal 21. Iya. 2 tambah 1, 3. 3. Kalau di Pancasila, nomor 3 apa? Persatuan Indonesia. Menyatukan fans-fans Nah, Indonesia itu. bernyanyi hari ini. Luar biasa, lumayan ya. Betul, bagus, Buat bagus, yang bagus. baru buat mah lumayan ini. Bisa. Iya. Jadi mimpi udah lama buat semua musisi pasti, termasuk Iya. Raisa Anggiani juga. Betul. Di tanggal 19 Desember ini hari pertama, ada berapa kota? Ada sepertinya 6 titik. 6 titik ya? Iya, tapi Desember ini sebenarnya 19 juga karena pembuka kan. Jadi memang karena kita Desember adalah holiday time gitu. Yes, betul. Jadi kayaknya turnya akan dilanjut lagi di bulan Januari gitu. Oke. Yang bener-bener langsung tur keliling gitu. Oh berarti untuk 2025 dibukanya kick off-nya hari ini, tanggal Hari 19 ini. Desember di Bandung. Betul. Habis itu lanjut lagi kota berikutnya Januari. Di Januari. Udah kota mana aja udah boleh di-spill belum? Boleh deh. Boleh nggak sih? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh, tapi sedikit aja ya, Oke. karena ada 1 atau 2 gitu. Misalkan gini, Bandung, gitu. Sedikit aja. Medan, gitu. Jangan ya. Ayo jangan ya. Jogja. Oh,
Itu salah satunya. Klaten, Delanggu. Oh iya betul. Oh, gitu. Kalasan. Aku Jawa loh. Loh! Tapi aku nggak bisa yang Loh. Piye toyo? Nuka juga kemarin bintang tamu kita kemarin ternyata orang Solo. Oh, dia orang Solo. Iya. Aku Jogja, aku Jawa Tengah. Kamu Jogja. Jogja. Loh, kalau nggak salah si Nuka juga audisi pertama Idola Cilik juga Di Jogja, Jogja. di Jogja juga. Tapi orang Solo. Nggak tahu deh. Bentar ya aku tanya Oke dulu. deh. Kayak masih ada udah minggu-minggu kemarin ya. Oke. Jadi akan ada Jogja. Akan ada Jogja. Kota Terus kedua? Akan ada, oh bukan, apa iya? Ntar deh. Hai. Terus juga ada, Bali. Oke, Nice. Nice. Terus sisanya boleh banget sih dilihat di sosial media aku. Itu Terima dia kasih. di Raisa Anggiani _Cayang Cemua. Bukan zaman dulu banget itu nama Friendster Ada ya. kayak gitu ya? Oke, jadi bisa dibilang nggak semua ya, aku nggak tahu juga. Mungkin mostly di album ini cinta-cintaan dan Iya, segala macam. betul. Sesuai dengan tema kita hari ini, apa sih cinta? Boleh di zoomin semua. Wah, kayak sinetron ya. Coba dari pakarnya dulu. Oke, nggak ada pakar-pakar, Oh. saya nggak ada pakar. Semua orang mempunyai kehidupan cintanya masing-masing. Jadi menurut aku tuh nggak ada pakar cinta gitu, nggak ada. Oke, Karena oke. semua orang tuh mempunyai kisah manis dan kisah pahitnya beda-beda. Definisinya gitu. sendiri Ya, ya. itu dia. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih cinta? Pertanyaan paling bingung tuh dijawab ya. Apa sih cinta? Waduh, aku juga Iya. nggak tahu jawabnya. Kalau kamu ngerasain cinta tuh apa? Menurut aku perasaan yang aku cari di cinta itu bukan kesenangan. Oh, oke. Karena kan itu sebenarnya temporary ya. Cuman kayak rasa Bagus banget tuh. Kesenangan itu temporary, bener. iya, Bener. tapi mencari kedamaian dan Wow. rasa secure sih sebenarnya. Yes. The truest form of love gitu Iya, ya. Karena kalau yang aku rasakan ya seperti dari keluarga, dari ibuku gitu ya. Itu kayak menurut aku definisi cinta yang sebenarnya. Nggak bisa Iya. dijelasin, cuman selalu merasa Unconditional love. unconditional Iya, love, iya, iya. yes. Terus merasa secure terus aja gitu. Setuju banget. Sekarang merasa secure dengan cinta sekarang? Pasti insya Allah Amin, sama diri amin, sendiri amin, kita harus iya. merasa secure, Benar. mencintai diri sendiri. Yang paling penting self love sebenarnya. Self-love, Kayak betul. gimana caranya kita bisa cinta sama seseorang tapi kita nggak cinta sama diri sendiri. Iya, betul. Merugi itu. Merugi. Merugi itu sesungguhnya adalah zat yang merugi ya. Tapi percaya nggak kamu sama cinta pada pandangan pertama? Love at the first sight. Wow, percaya. Percaya? Karena aku kayak tipikal orang yang dari awal tuh harus udah Tertarik dulu ya. udah ya, tertarik. ya. Kalau misal dari awal temen, kayaknya akan temen gitu. Kakak Oh, gimana? kalau aku percaya. Tapi bisa dari temen ke pasangan gitu. Nah, kalau kamu? Percaya? Aku tipe yang dari awal kayaknya harus ada Sama. sparks-nya terus sama. baru lanjut sih sama. gitu. Tapi kan banyak juga ya emang orang yang kalau pepatah Jawa mengatakan ueting tresno jalaran segagolino. Yang artinya? Cinta tumbuh karena sering bertemu. Oh. Nah, aku sama kayak Raisa, Oke, yang harus suka dulu baru bisa berjalan Iya. memadu kasih cinta bersama. Tapi aku nggak suka yang nggak Ya, hampir ngomongin cinta tuh kayaknya mau melayang gitu iya, ya. melayang bener-bener. Tapi aku tuh nggak bisa yang nggak apa namanya, nggak pasti gitu. Jadi kalau misalnya udah ini dapet kode ya? Nggak juga. Kode ya. Ayo. Aduh, denger ya Agilicious semuanya. Kenapa Bukan, jadi bukan. yang tadi diulang Bukan yang- lagi? Iya. Gitu deh. Iya. Kalau misalkan cinta itu ada warnanya, berbentuk warna apa menurut Wow. kamu? Dan kenapa warna itu? Kayaknya warna merah ya. Merah. Iya, dan itu juga nyambung dengan tema albumku Kepada Yang Terhormat. Ya. Jadi memang aku tuh di situ pakai di artworknya ada pakai dress merah dan semuanya merah karena memang Tapi nggak ada gambar bantengnya, nggak ada ya. bukan politik di sini. Iya. Tapi dia pokoknya lebih mewakilkan. Sebenarnya sih kalau yang merah itu tuh kayak lebih ke pena merah karena kan Kepada Yang Terhormat. Jadi kita menulis surat gitu. Oh. Nah, jadi tuh kamu dari dulu filosofis ya? aku suka menulis surat dari dulu sebenarnya. Oh iya, sampai sekarang masih surat-suratan? Enggak, tapi enggak dikirim. Iya, Jadi kayak I know. buat pribadi. Iya. Oke, Dan oke. itu menyenangkan aja untuk aku lebih memahami perasaanku gitu. Jadi dari situ langsung lah aku tulis Kepada Yang Terhormat. Kan bisa kita kalau dapat surat kepada YTH begini dan itu cukup mewakili seisinya sih, apalagi terlebih isinya tuh memang apa yang ingin aku sampaikan dan aku rasakan gitu. Kayaknya kalau denger album musik, nama albumnya Kepada Yang Terhormat tuh kayaknya
wah gila, sakral gitu ya. Awalnya gimana kok albumnya bisa judulnya Kepada Yang Terhormat? Apa karena kamu memang suka nulis? Apa memang kamu suka dengan kata-kata Kepada Yang Terhormat itu jadi sebuah album apa gimana? Seluruhnya sih, aku suka menulis bener. Sebenarnya dari dulu suka journaling, tapi emang suka juga kayak dear bla 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 gitu. Sebenarnya nggak harus yang benar-benar kepada yang terhormat juga. Cuman itu apa ya, jatuhnya lebih general juga lah. Karena kan yang terhormat itu memang nggak hanya untuk satu orang aja, bisa aja satu pesan, satu cerita, satu lagunya bisa untuk ini, satu lagu untuk ini. Jadi cukup mendefinisikan seluruhnya gitu menurut aku. Dari 2023 ya? Udah mulai materinya ditulis-tulis? Iya sih, kayak sebenarnya sih aku memang dari dulu sering iseng ngumpulin kayak bank lagu segala macam. Jadi ini kayaknya dari 2023 deh ngambil-ngambilnya juga. Ada beberapa lah. Jadi cukup santai sebenarnya pengerjaannya? Cukup santai tapi cepet-cepet juga sih. Kayak endingnya ternyata deadline-nya tanggal segini, jadi kayak lumayan. Sebenarnya yang bikin lama itu bukan penulisan ya, karena kalau penulisan aku pribadi. Aku menulis sendiri, jadi yang cukup banyak prosesnya ketika udah kerja sama produser. Ketika mereka bikin aransemennya kan. Produksi. Jadi kalau dari lagu dan nada tuh sebenarnya udah whole pack, cuman pas lagi produksinya aja karena kita ada banyak kepala, jadi kadang kayak kayak gini, belum lagi mixing mastering gitu. Jadi tapi cukup fun sih, aku suka sih seluruh prosesnya. Puas gitu. dengan album ini ya? Puas, senang. Kayaknya aku harus merasa puas dulu sebelum rilis sih. Iya, nice, jadi tuh barometernya bukan dari listener segala macam kayak. Tapi dari kamu sendiri ya betul. Fulfilled gitu. Betul, setuju. Karena album itu kan ketika udah keluar udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah jadi punya semua orang gitu kan segala macamnya. Kepada Yang Terhormat, kalau misalkan ditujukan buat seseorang, siapa sih? Sebenarnya kalau dari konklusi Kepada Yang Terhormat album ini pada akhirnya ya untuk diriku sendiri, karena terakhirnya ada satu track judulnya Ruang Hidup, dan itu tuh ternyata kayak bahkan refnya kayak ternyata hidup masih banyak yang harus ditata, seperti rasa masih harus banyak ku terima. Jadi kayak ternyata begini. Penyanyi bang ini. Nyoba aja sih. Kita nggak usah dicoba-coba itu. Udah paten ini. Oke. Iya, jadi ternyata cukup mencari kedamaian itu, karena kan kalau di isi albumnya tuh banyak banget konflik, banyak banget pertanyaan, bahkan dari sisi egoisnya, patah hati dan cintanya gitu. Tapi ternyata memang semuanya tuh nggak bisa digantungkan ke orang lain atau eksternal gitu untuk mencari bahagia dan definisi cintanya ya memang harus mengerti dulu apa yang dirasakan gitu. Wah, lulus nih cum laude nih, self love-nya cum laude nih. Lulus mantap. Karena kalau misalkan ada pertanyaan, apa hal kecil yang paling bisa bikin kamu merasa dicintai itu apa? Wow, aku love language-nya kayak words of affirmation ya sebenarnya. Jadi sesimpel mengucapkan apapun aja sih, kayak tapi sesuatu yang memperhatikan aku gitu. Atau enggak contohnya kayak semangat dan lain-lain gitu. Kalau kakak apa? Kancing kardigan kamu 2 mm ya? Oh iya. Kan memperhatikan. Oh betul. Iya. Jadi ini apa ada yang salah? Enggak, aku tuh selalu nanya ya, apa namanya, apa tadi namanya, word of affirmation, apa judulnya namanya? Afirmasi kata-kata. Bukan, gue tiba-tiba lupa ya. Love language. Love language. Love language itu yang kita kasih atau yang kita dapat? Yang kita ingin dapatkan deh kayaknya. Kayaknya words of affirmation juga deh. Kakak juga? Iya, sesimpel itu. Yang kedua? Top 2 aja deh, top 2 aja. Top 2 physical touch tapi dari anak-anak. Kakak udah punya anak? Udah. Oh my god, nggak kelihatan. Baru semester 7 kok. Jadi itu dari keluarga. Dari keluarga misalnya mama gitu, mama. Iya. Jadi kayak dari keluarga, jadi kasih sayang yang cukup. Kalau kamu yang kedua apa? Aku kayaknya quality time. Quality time. Kalau aku kadang physical attack. Jadi itu jarang ya. Kalau yang kamu kasih? Yang aku suka kasih semuanya. Ya, dari urutan itu semuanya? Dari urutan itu, iya sih. Aku cukup bucin sih. Cuman kalau yang top one-nya... Aku act of service aku. Wah, iya. Itu bagus. Kemarin ada tetangga, sepedanya rusak, aku yang benerin. Bukan berarti ini ke semua orang ya? Iya, enggak. Jadi act of service aja, pakai masak. Aku suka masak. Oke, kakak suka masak? Suka masak, kadang masak air. Terus masak air mah gampang. Pokoknya masak buat di rumah gitu, happy. Jadi gitu. gimana cara orang tuh selalu merasa
dia pasti udah ini gitu maksudnya. Iya, ya begitu, ya begitu. Anunya begitu gitu. Nggak, kadang pokoknya aku tuh suka provide happiness. Oh wow, oh jadi itu justru kayak tindak ibuku juga gitu, dia act of service banget. Dia mungkin Emang nggak. aku kayak ibu-ibu. Enggak ya, bukan gitu salah contoh ya. Cuman menurut aku dengan tindakan dia masak nih Iya. sepagi-pagi mungkin Iya kan? capek-capeknya dia, Iya. itu udah kayak kasih tahu kayak I love you-nya gitu loh. Iya benar. Iya kan? Karena aku tuh orang yang paling susah bilang misalkan nyokap gitu. Oh untuk mengungkapkan Iya, itu, I love ada you, Ma. gengsi-gengsinya Ada gitu. banget, ada bang I love you ma gitu. Tapi setidaknya masak. Terus kadang-kadang namanya nyokap kan suka takut capek apa segala macem. Marahinnya itu tapi maksudnya itu bentuk cinta aku. Misalkan jangan capek-capek, suka nyiram tanaman kan misalkan apa pot segala macam. Jangan terlalu berat itunya, airnya segala macam. Oh, itu taruh gitu. Tapi kelihatannya kayak marah tapi sebenarnya itu adalah Peduli. Peduli Iya. gitu. Oh, bagus. Gitu. Kalau akhir-akhir ini cinta apa yang lagi dirasain sama Raisa Anggiani? Cinta apa ya? Cinta Yang didapatkan atau yang lagi dikasih buat sekitar? oh iya, kemarin banget, ini sebenarnya sebuah pengalaman sih, bukan deskripsi cintanya, cuman aku tuh bikin satu lagu draft gitu buat bapakku. Pertama kali aku bikin lagu gitu. Terus liriknya tuh, mau aku kasih lihat sedikit? Boleh. Nah, Tapi- ini di-spill nih. Hihui. Tapi ini cuma liriknya aja ya. Oke. Verse keduanya kayak, Pak, tubuhku semakin besar, tak lama lagi kan pergi, bangun rumahku sendiri, apakah kau ikut mengantar, meski kali ini tak perlu kau jemput pulang. Oh Udah iya. ada itu nadanya, Bener itu udah ada juga ya. nadanya. Ada, nanti- Hancur kalau mau gua ntar. Kalau rilis ya. Iya. Tapi dari sini tuh lebih kayak, aku berpikir, walaupun masih agak jauh juga, umurku masih 21 tahun ya, cuman Oh, cuma beda setahun ya? iya. Sama yang 22 maksudnya. Kayak semakin besar, terus juga nanti bakal nikah, terus Sendiri. abis Iya, itu iya. kayak bapakku dulu suka antar jemput segala macam, Yes, tapi pasti kalau dong. misalnya nanti dia nganter kayak ke ini, kayak dia udah cukup nganterin aja, aku nggak akan pulang lagi ke rumah dia gitu. Terus abis itu, sedih. terus Batal abis itu, puasa gue nih. Puasa apaan hari ini? terus abis itu dia menangis, kayak, so bilang, kenapa nangis, jangan cepet-cepet dong. So kayak, iya lo masih lama kok, masih lama. Terus yang kayak, iya kan masih lama, jangan cepet-cepet ya gitu. Terus iya. kita berpelukan. Terus Kamu abis anak itu- berapa sih? Pertama, anak perempuan pertama. Anak perempuan pertama. Sebenarnya kita cuma 2 bersaudara dan itu perempuan-perempuan. Oke. Dan ya pasti yang dirasain mungkin ada yang global people juga yang mungkin punya anak cewek, pasti ngerasain itu. Rasa-rasa akan mengantarkan itu, Iya. akan tiba waktunya gitu ya. Jadi kalau di deskripsi mungkin cintanya rasanya warm sih, hangat gitu. Aku merasa semakin mengapresiasi, makin gede kan kalau kecil kita terlalu ya udah kiri kanan main. Kalau sekarang makin memperhatikan apa yang ada di rumah gitu, terus ngeliat orang tua juga kayaknya semakin oh dia tua beneran gitu. Emang ada tuh bohongan ya? Mungkin Ada tua dulu bohongan kan gitu? orang tuanya masih rada sedikit muda, sekarang Iya, iya. beneran jadi orang tua gitu. Iya. Benar. Iya, Sudah gitu. menuju usia senja gitu lah, apalagi orang tua. Itu kenapa pas bikin gitu emang udah lama mau bikin lagu itu, yang baru itu, atau Tiba-tiba aja, terus pas lagi bikin tuh kayak nangis-nangis sendiri gitu, kayak pas lagi tuh gitu. oh nadanya udah ada ya? Udah ada dong. Ah, tapi belum boleh dulu. Oke, belum. oke. Nanti kita promo lagi. Iya boleh, benar itu dia. Tapi sebenarnya kalau nggak salah ada Hari Ayah. Iya, itu udah lewat. oh, udah lewat ya, kemana dia? Iya, apa yang beda tanggal ya? Kayaknya yang kemarin yang internasional atau yang Oh, internasional deh kayaknya. internasional ya, Udah agak Father's lama Day ya. tuh. Ada juga yang Indonesia kalau nggak salah. Siapa tahu rilis di situ. Pas. betul juga Pas ya. lagu anthem untuk ayah ya. Betul. Anyway, jadi kita masih ngomongin apa sih cinta, tapi cinta tidak lepas dari luka. Kalau kita pasti berharap terlalu tinggi dengan manusia, itu kita akan bisa jatuh dan kita udah tahu itu resiko yang kita dapetin gitu kan. Kalau cinta sama selain manusia, menurut aku cinta yang paling nggak perlu dipikirin gitu. Tapi kalau buat Raisa sendiri, kalau cinta nggak ada luka, menurut kamu gimana? Cinta nggak ada luka. Jadi cinta happy terus dengan apa semua full love dan segala macam. Menurut kamu malah jadi gimana? Ini tapi terhadap sesama manusia ya? Yes, betul. Pasangan lah. Pasangan. Atau siapapun lah. Sebenarnya agak kompleks sih, karena menurut aku kalau cintanya tuh nggak pernah salah gitu, tapi ego kita aja sebagai manusia, Iya, kayak betul. contohnya kita berharap sesuatu, dia nggak melakukan itu, ya Iya. kita jadi tersakiti kan. Iya kan kita sendiri yang bikin itunya Iya, kan. kayaknya kita yang bikin. Iya, makanya kita manusia emang sumber Manusia. masalah emang. Manusia emang sumber masalah. Tapi cintanya kayak menurut aku nggak pernah salah gitu. Iya, cintanya. Tapi kadang-kadang orang kan nyalain cintanya, bukan Iya. sadar sama diri sendiri kan. Iya, betul. Kalau misalkan banyak yang bilang juga kan, pasangan berantem, pasangan bermasalah.
itu sebenarnya bukan berantem dengan satu sama lain, tapi berantem sama masalahnya gitu kan. Iya, betul. Harusnya bukan berantem sama sesama manusianya. Iya, jadi gitu. harusnya sebagai tim gitu Yes, kan kalau betul. pasangan gitu. Melawan masalah itu gitu. Iya. Kalau patah hati atau luka yang pernah dialami kamu, yang paling diingat sampai sekarang? Yang paling diingat sebenarnya udah dilupa-lupain. Tapi kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa. Oh iya, tapi pernah lah. Tapi lucu-lucuan aja sih waktu SMA gitu. Oke. Pernah adalah. Ada gitu dong. Pernah nangis gara-gara cowok? Pernah dong. Mulai Pernah banget. pas sekolah SMA? Pas sekolah SMA, bahkan kayaknya enggak sih kalau sekarang enggak ya, cuman waktu SMA. Iya. Karena SMA aku pernah di fase toxic relationship. Oh, Makanya iya? lagu pertama aku kan If You Could See Me Crying in My Room. Iya. Karena memang ada fasenya tuh toxic Oke. itu. Orang tuh harus ngerasain itu atau nggak menurut kamu? Enggak lah. Karena- Nggak harus. Tapi pengalaman tuh sangat ini sih. Yes. Bikin pelajaran gitu menurut Iya. aku dari situ belajar Betul. banyak banget. Kemarin aku baru baca, jadi kalau misalkan tulisan dan omongan tidak akan bisa merubahmu, tindakanlah yang akan merubahmu. Pengalaman itu yang akan merubah kamu sendiri. Kan banyak kan, Iya, betul, misalkan betul, kita jatuh cinta sama orang, teman kita bilang jangan deh, kita abaikan. Ternyata ujung-ujungnya jelek kan, Tetap ternyata benar. pengalaman gitu. Karena kan orang tipe-tipean yang kayak gitu kan. Kalau kamu bisa balik lagi ke masa SMA kamu nangis gara-gara cowok itu, apa yang mau kamu bilang buat diri kamu sendiri? Please banget dengerin temen-temen lo sih, kayak semua itu udah kayak cukup gak sih gitu. Tapi kayak aku tuh yang kayak kayaknya enggak deh. Karena dulu tuh aku pertama kali pacaran mindset-nya tuh yang kayak satu untuk selamanya, kayak bakal nikah gitu. Waduh, iya. Nah itu tuh kan kayak ya, namanya juga masih polos dan lain-lain, jadi kayak tidak mengakurasi kali ya, Iya, jadi iya, kayak iya. seperti itu adanya. Cuman Iya, sekarang kita sudah belajar. betul. Tapi kan sebenarnya itu harapannya nggak salah kan sebenarnya, nggak Iya, ya nggak salah. salah. Mungkin ada yang udah pacaran dari SMA terus nikah sampai sekarang kan banyak juga. Salahnya gitu. orangnya, maksudnya Nah, kurang cocok kali ya Betul. Semua pengalaman hidup kamu ada di album ini kah atau malah nggak pasti pengalaman kamu? Pengalamanku, tapi 11 pasti track ini albumnya. yes, pasti akumulasi sih dari apapun yang udah aku konklusiin gitu ya. Apalagi ruang hidup cukup apa ya, cukup banyak sih yang bisa diambil dari sini. Bahkan ada judulnya Telapak Tanganku, itu tentang bagaimana aku itu sebenarnya agak sedikit religius tapi nggak juga, kayak tentang aku tuh kayak Berdoa gitu maksudnya? yearning ke Tuhan gitu. Dimana kayak pertamanya kayak telapak tanganku mendekapkan wajah, tak kuasa menahan tumpah air mata gitu. Bagus banget sih dari liriknya ya. Oh, iya. Jadi penyanyi aja kali ya. Iya, dia Ya boleh. udah tadi jokesnya. Tapi itu Ya, sorry, maaf ya. intinya adalah bagaimana kayak kenapa ya hidup tuh di fase kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu dan lain-lain. Itu kayak fase Banyak dimana aku nggak pertanyaan ngerti, banyak pertanyaan, dan aku rasa semua orang dan semua manusia pasti pernah ada di titik itu Pasti. gitu untuk bertanya gitu. Dan setelah itu barulah muncul ruang hidup. Oh ternyata jawabannya seperti ini ya gitu. Emang kedamaian dan lain-lain tuh sifatnya dinamis aja, tapi emang harus diterima gitu. Betul, setuju. Dari 11 track, ini cukup banyak sih sebenarnya untuk satu album ya. Ada 11 track. Kenapa mengeluarkan 11 track? Biasanya kan nggak, apalagi walaupun 2 tahun ya, 2023 EP keluar gitu ya. Kenapa 11 track? Apakah emang udah nggak bisa dibendung lagu-lagu itu semua di banking kamu keluar apa gimana? Karena menurut aku itu yang paling pack dan pas untuk mewakili kepada yang terhormat itu ada apa? Bunyi, ini jamnya bunyi, dipukul. Jadi emang cukup apa ya, dia tuh aku nggak harus satu album itu tuh banyak-banyakan atau dikit-dikitan. Bahkan Renung Resah aja tuh isinya 6 track. Untuk EP banyak. Untuk EP itu justru udah hampir album kan, Iya. 2 lagu Dua lagi aja lagu, udah iya, album. iya, Cuman benar. aku bilang konsepnya memang seperti ini gitu. Yes. Begitu pula sih kepada yang terhormat, kayak bahkan dia tuh dari pertama kali dibuka sama narasi judulnya Kepada, terus di pertengahan ada Yang Terhormat, which is itu kayak tangga dari cinta yang senang-senang ke sedih-sedih gitu. Jadi Bridge-nya gitu. ada bridging-bridgingnya, jadi narasi aku berpuisi di situ gitu. Wow. Bahkan ada dialognya juga kayak gitu-gitu. Di album itu? Cukup ini sih, cukup banyak yang terjadi, sesuatu yang ingin aku realisasikan dari dulu tapi baru Di album ini, di Kemarin album Terhormat ini. secara penuhnya gitu. Berarti termasuk santai atau termasuk cepat? Santai-santai Kalau cepet ya gitu. Jadi nggak terlalu diburu-buru, tapi nggak terlalu Gak terlalu lama santai juga santai gitu. juga ya. Oke, 11 lagu ini kita mulai dari track pertama. Pembukanya adalah
Judulnya Kepada. Kepada. Mm-mm. Itu ceritanya Kepada. kenapa? Ceritanya coba ngecek kita dulu, buka bener kan buka ya? dulu. Gitu. Iya, boleh buka dulu. Biar kita cek tracknya kali Boleh. ya. Sedikit aja nih. Kalian mau kiris mungkin? Boleh. Oh, enggak usah. Betul sambil. Oke, kalau Kepada itu kalau Kepada itu memang mostly tentang kita yang masih polos banget, ceritanya kita belum pernah merasakan cinta terhadap pasangan sama sekali. Terus tiba-tiba bertemu, terus kayak excitementnya semua di sana, happiness-nya, bahkan dari terakhir itu di akhir narasi itu kayak oke, kita bakal ngedate di jam segini segala macam intinya kayak gitu narasinya. Terus baru track kedua Satu Langkah. Dimana kayak akhirnya berani untuk menjejakkan si satu langkah untuk ya udah deh gue coba sama lo ya gitu intinya. Urut nih ya berarti ya ceritanya. Cukup urut. Oke. Aku tuh paling suka ya? album yang track by tracknya Ada ceritanya. karena aku nggak suka loncat-loncat. Oh gitu. Kecuali lagi suka satu lagu ya diulang nggak apa-apa on repeat. Tapi pasti aku akan mendengarkan dari track 1. Track 3? Track 3 ada Gemercik Asmara. Itu salah satu lagu yang cukup baru karena dia tuh bossa nova gitu konsepnya. Aku suka banget. Iya kan? Terus Gemercik Asmara tuh kayak masih ada rasa percikan-percikan cintanya gitu, kayak masih lucu-lucu PDKT. Kayak gue sayang sama lo, gue pengen ngasih apapun yang gue bisa tanpa harus meminta juga gitu. Jadi ini track 1, 2, 3 Raisa Anggiani SMA. Raisa Anggiani sekarang pun. Oh sekarang pun, oke. Kita harus happy terus. Iya benar juga sih, benar juga. Vibe itu, semangat itu harus ada terus ya. Betul, terus juga setelah itu baru Jika Nanti. Nah, udah mulai banyak problema. Gak ada. Oh enggak, bukan? Jika Nanti itu lebih ke harapan-harapan aku. Masih cinta. Harapan semoga nanti kita tua gini. Bahkan dari awal yang jika nanti ku bisa tidur di sampingmu setiap hari, kan ku bawakan makanan kesukaanmu tiap pagi. Oh, romantisnya. Kayak lucu-lucu gitu. Iya, tapi ada cukup drama. Enggak drama sih, cuman kayak mellow-nya dikit, dimana ada sampai mati pun gitu loh sebenarnya. Kayak jika nanti ku harus pergi, bawakanku karangan bunga melati putih dan cerita-ceritamu tiap hari agar ku dengar. Jadi kayak meskipun sudah mungkin kitanya duluan gitu ya, tapi dia tetap bercerita gitu. Aku pengen dia sesetia itu gitu. Harapan-harapan tuh di Jika Nanti. Terus dari situ ini ke semua orang dong, ya kan? Hopefully, amin. Terus track kelima itu, nah ini dia Yang Terhormat. Dan Yang Terhormat ini aku caps lockin bener-bener kayak Yang Terhormat gitu. Oh, di semua judul yang caps lock Yang Terhormat tuh? Cuman Yang Terhormat yang caps lock. Karena di sini langsung kayak memohok gitu loh, kayak gila nih ternyata kayak realitas si cintanya itu tidak semanis yang dibayangkan gitu. Ada hal-hal dan kisah-kisah juga. Terus udah semakin jauh perasaannya. Terus di akhir tuh aku add dialog gitu. Berdurasinya mungkin 1 sampai 1,5 menit. Cewek dan cowok aku kasih karakter namanya Kina sama Bulan. Intinya si Bulan ini udah nggak tertarik lagi, tapi Kinanya masih berusaha terus bertanya. Sebenarnya dia tahu kenyataannya tapi dia selalu denial gitu loh. Aduh, relate banget ya. Semacam itu. Dalam peremajaan kan banyak ya yang banyak gitu. Sampai sekarang pun. Yes, betul. Baru dari situ muncul track ke mana tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 Alur Yang Buram judulnya. Dimana alurnya kayaknya sudah semakin buram. Apakah harus diberhentikan atau tidak? Terus lanjut track 7 judulnya Baik Aku Mundur Pelan-Pelan. Statement. Yes, statement. Terus sampai akhirnya dia udah mundur segala macam. Track ke-8 judulnya Apa Benar Ia Yang Kau Cinta. Jadi ternyata ya pokoknya dia udah sama pasangan baru. Terus kita masih ini agak lagu jahat sih. Ini satu lagu yang kayak gue rilis nggak ya gitu. Karena kayak bingung, kayak ini lagu yang cukup jahat karena kan sebenarnya dia udah sama pasangan baru ya, harusnya udah bahagia. Tapi dia masih ngerasa kayak emang benar bukannya gue ya gitu. Jadi emang benar dia yang nggak jahat itu pertanyaan semua orang pasti awal-awal ya. Iyalah, pastilah. Tapi ini tuh yang kayak apa benar dia yang kau cinta? Atau mungkin hanya sementara, penggantiku pelipur lara, semesta tahu kita tak ada duanya. Kayak dia denial banget. Enggak, pertanyaan semua orang. Iya ya, masih normal ya. Iya. Pasti ada lah ya kayak gitu-gitunya kalau masih harus ada. Masa justru gitu? Iya, kalau menurut aku misalkan kita putus. Kita putus, terus ya udah bye. Berarti kita juga nggak cinta. Kita udah siap loh sama putus. Berarti kalau misalkan orang udah siap untuk putus, berarti dia nggak 100% sama hubungan. Iya. Menurut aku kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi menurut kakak bener nggak kayak kalau yang duluan punya pasangan tuh rata-rata emang, nah ini dia nih yang kurang cinta nih. Antara pelarian atau kurang cinta pas kita berhubungan. Enggak, kalau aku
lebih ke dia malah nggak bisa lepas dari kita, jadi dia ada pelarian. Ya sotoy sih kitanya juga ya. Jadi gue jadi kayak Ya gitu sih observasi mikirnya. aja mungkin kayak gitu Iya. mostly. Atau Oke. kalau sekarang sih mungkin jadi kayak perselingkuhan ya, habis putus kok punya pacar lagi gitu. Oke. Tapi relate menurut aku ke Relate, semua ya. orang. Lanjut ke track ke Lanjut ke track Kala Rindu judulnya. Rindu, oke. Selanjutnya Anyway, dari sebelum ke track selanjutnya, tadi kan cerita tentang kita mempertanyakan mantan pasangan kita, yakin tuh dia gitu segala macam. Berarti kan ada kisah putus kan? Kalau Iya cinta itu lebih susah dapetinnya atau mempertahankannya kalau menurut kamu? Oh pasti mempertahankan lah. Iya ya. Tapi sebenarnya nggak akan susah sih kalau orangnya tepat. Ray, bener Akan nggak? terasa Jadi gini, mudah. dulu ada teman aku bilang, kita pernah ngobrol nih, obrolan jam 1:30 pagi nih ya. Oh, oke. Kalau cowok itu cintanya akan besar di awal, lama-lama akan sedikit turun atau memudar. Kalau cewek dari awal nggak 100%, tapi dia akan naik terus. Jadi kalau cowok tuh gini, kalau cewek tuh gini. Gitu ya? Enggak ya? Enggak menurut kamu aja. Ini bukan Tapi setuju kamu atau ngobrol tidak. sama cowok atau cewek? Ada ceweknya. Oh, ada waktu itu. cewek. Jadi kalian saling Cowok-cowok, share iya, POV. Iya. Sebenarnya jujur in general Enggak salah. agaknya kayak gitu ya. Apa iya bener kan? Apa agak-agak bener sih sebenarnya. Iya kan? Cuman Kita kan cowok kalau deketin kan, wah, I love Iya. you. Aku akan teriak di atas tebing. berarti kakak gitu dong. Enggak, Kan kakak cowok. Oh, jadi berarti kakak membuktikan kakak salah satu laki-laki yang nge-break statement itu. Yes, betul, Tetap betul. terus mencintai sampai ujung hayat. Betul. Dia udah naik makin ke atas lagi gitu. Nah, ini berarti laki-laki yang pantas dicontoh. Itu Begitu. beban banget. Oke, tapi ada ya kayak gitu ya, bener ya? Menurut aku bener ya? ada bener. Tapi itu rata-rata ini sih, menurut aku ya, yang kayak umur, nggak usah umur deh, tapi yang intinya belum sepenuhnya mateng gitu. Iya. Ya gitu Iya lah. sih, benar juga sih. Masih cuman penasaran berarti. Betul banget. Oke, lanjut. Lanjut, dari Apa Benar Ya Yang Kau Cinta, lanjut di Kala Rindu. Kala Rindu. Oke. Ya itu akhirnya kayak dia menyerah dengan seluruh tosnya dia dan mengakui kalau emang dia tuh kangen aja, rindu aja gitu. Jadi cukup, pokoknya bener-bener cuman Kala Rindu aja. Oke. Tapi juga sebenarnya masih sedikit berharap dia balik lagi gitu. Tapi ya udahlah gitu. Oke. Barulah dari sini ke Kala Rindu telapak. track berapa tuh tadi? Dia di track 9. 9, oke. 9. Di track 10 baru ada Telapak Tanganku. Oke, yang tadi. Yang tadi yang kayak Tuhan kenapa seperti ini gitu. Terus baru menanyakanlah ke Tuhan gitu ya. menanyakan ke Tuhan. Terus akhirnya baru jawabannya di Ruang Hidup. Closure tentang kedamaian itu. Jadi memang pada akhirnya kepada yang terhormat ini adalah pesan-pesan yang atau surat-surat yang tidak dikirimkan. Tapi pada akhirnya konklusinya adalah kita lebih menyadari aja perasaan kita seperti apa dan ini keseluruhannya gitu. Kamu kok bisa sedewasa ini tuh prosesnya tuh gimana? Jadi waktu itu dicuci dulu pakai beras. Bukan, itu lebih teknis banget Teknis ya. banget. Dibandingin pakai kembang, di Gunung Kawi. Jangan. Oh, pesugihan buka warteg apa gimana ya? Apa emang kamu terkenal dewasa di teman-teman kamu ya? Aku banyak diskusi aja sih sama ibuku dari dulu. Oh, oke. Ya, jadi kita sering tukar pikiran. Kita Pisces sama-sama kayak cukup banyak ikan. Kakak. Ya ikan, kakak. Virgo. Oh Virgo, cocok banget karena bapakku Virgo, adikku Virgo, kita selalu seru-seruan gitu. Oke, Pisces ya. Oke. Pisces, cukup. Banyak lah. Jadi bapak kan maksudnya berarti bukan cocok. Tadi gue bilang, cocok gitu. Wah, masa sih cocok gitu. Karena bapakku Virgo. Lah sama bapaknya, cocok aja jadi bapaknya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya, temen aku Virgo juga, sahabat aku. Oh iya. Virgo itu apa yang kamu lihat? Soalnya aku tuh nggak begitu mengerti dengan zodiak. Oh, nggak ngerti. Dia nggak gitu. Lihat apa ya, agak keras-keras gitu ya. Keras kepala. Keras kepala. Nggak nge-gym persen. Aku lebih ke Sio aku. Oh, Sio kan. Nggak, bercanda. Sio lagi ya. Iya, pokoknya gitulah. Kita sering berdiskusi. Terus dari dulu tuh cukup banyak ditanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis deh kayak tentang Sama Virgo ya? sama ibuku. Oh, oke. Masih ngomongin Virgo ya. Kita skip aja. Iya. Ibu kamu nanya kritis gimana maksudnya? Nggak kayak dari kelas itu loh. Aku kayak pernah cerita juga tuh waktu itu kelas 1 SD udah dikasih bukunya tuh yang kayak buku-buku Oh iya. Iya, kayak buku-buku Nagasaki, Hiroshima bom segala macam. Pokoknya intinya tuh cukup edukatif terus juga kayak mungkin coba kalau kamu kayak gini bakal gimana nih kalau kamu kayak gini kayak dikasih beberapa pilihan gitulah.
diarahkan tapi dikasih pilihan juga. Jadi maksud aku cukup banyak yang bisa jadi dipelajarin gitu dalam kehidupan. Kita kan punya opsi sendiri gitu. Nice. Emang ternyata keluarga juga membentuk Raisa jadi bisa menjadi Raisa yang sekarang ya. Betul. Luar biasa. Kita akan main game dulu ya. Yes. Kita akan main game sedikit. Ini kita balap kerupuk ya. Bukan. Kita akan quick answer. Oke. Jadi aku bakal kasih tahu sebuah situasi. Nanti kamu cukup respon pertanyaannya dengan jawaban itu bentuk cinta atau bukan. Oke. Betul ya Pak Produser gitu ya? Oke. Jadi contohnya gimana? Contoh Itu bentuk misalkan cinta, itu bukan. Oke. Jemput rumahnya jauh cuma buat nganterin doang, bentuk cinta atau bukan? Maksudnya nggak pergi dulu makan, nggak nonton, apa cuma jemput ini lagi. Lebih ke antar jemput ya kalau kayak gitu ya. Kayak gitu contohnya. Oke. Kasih bunga nggak tiap bulan, bukan di hari Valentine, bentuk cinta atau bukan? Oke. Yang pertama ya, Mm-mm. nanyain udah makan atau belum? Bukan. Bukan. Kalau dari sisi cowok kayaknya emang bukan ya, kayaknya bingung. Nanya udah makan atau belum, mungkin lebih kebingung kita. Oh gitu, udah nanya apa lagi ya? Ini iya, deh nanya gitu. apa lagi, udah makan atau belum gitu. Oke. Udah lihat pohon jambu belum hari ini? Kan agak ngapain ya, ngapain lu nanya gitu? Bener. Ya, Jadi coba. mending makan aja, Iya. mungkin dia akan merasa diperhatikan. Itu. Tapi sebenarnya pertanyaan paling bosen kan? Iya lagi ya. Pertanyaan paling membosankan kan? Iya, bener. Daripada nanya mendingan pesenin aja. Iya, atau enggak lagi ngapain kayak gitu masih Iya. masih make sense. Lagi apa ya? Oke. Dulu aku pernah ya. Kenapa kita tuh? cewek nih di chat nih. Jawabannya membuat aku mati kutu dan tidak bisa lanjut obrolan lagi. Why? Lagi apa? Lagi duduk katanya. Udah gitu doang. Lagi duduk kata dia, Bos. Kalau lagi terlentang? Oh, nggak boleh tang ditelan masa. Oh, ya bukan ya, nggak boleh. Itu suka bertanya, berarti emang nggak suka aja gitu kan. Kelihatan balasan lawan jenis yang kayak gimana menentukan oh ini dia mau di. Tapi bisa di-develop kan, duduk di mana? Boleh nggak aku samperin? Iya juga Gitu-gitu ya. tuh Bener bisa juga ya. tuh. Waktu itu tapi aku udah SMA kelas 1. Oh iya masih Lagi inilah. chat itu ya, lagi apa? Lagi duduk. Gimana gue jawab apa ya? Iya, Lagi iya. duduk ya. Yaudah, kita skip lah itulah ya, kita skip. Tapi ada juga waktu itu aku nanya, cowok lagi apa? Lagi nafas. Oh, ngelucu. Enggak. Hah? Dia udah kayak gitu aja. Jadi enggak kayaknya udah sih itu paling mentok. Kalau dulu mah masih mending makanya. Oh iya ya. Mm-mm. Tapi kayaknya kalau cowok ya gitu biar terkesan lucu kalau menurut aku. Oh gitu ya. Iya, lagi nafas. Terus kamu balasnya apa? Iyalah tahu gitu. Iya sama. Iya kan, jadi lucu. Kalau duduk kan dia emang jawab dia lagi duduk. Iya, bener. Gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Masa gue suruh berdiri, lagi duduk, berdiri dong. Nggak pegel gitu. Masa Bener, gitu? bener. Ya kan? Kalau cowok tuh pasti biasanya melucu. Oke. Nunggu jawaban chat sampai 3 jam. Bentuk cinta atau bukan? Kalau lagi Aku kerja, tambahin aja deh kalau nggak nunggu jawaban chat sampai 3 jam begitu. Setiap ada bunyi dilihat-liatin, dicek-cek terus. Itu termasuk bentuk cinta atau bukan? maksudnya yang cek. Dia ngechat cowok, ngechat kamu nih. Heeh. Terus kamu belum balas nih, tiap handphone bunyi ting. Raisa Anggiani bukan ya? Gitu. Oh, bukan. Oh bukan? Bukan. Kenapa? Kenapa kok bisa bukan? Karena kayak Menurut aku soalnya dari sisi cowok itu cinta menurut aku. cinta, Iya, jadi tiap kayak merhatiin. cek. Tapi sebenarnya itu bagus sih, itu sesuatu yang aku inginkan juga sebenarnya Iya, laki-laki iya, ya. iya. Tapi itu kayak jatuhnya kayak side quest gitu loh menurut aku. Oh. Karena kayaknya akan lebih baik mendengar dia sibuk untuk bekerja demi aku Oh, oke. daripada kayak Wih, masa cuman depan buat kali. gini-gini Iya, gitu. oke, benar. Oke. Iya. Bikinin playlist khusus buat kamu, termasuk bentuk cinta atau bukan? Itu cinta sih kalau itu tuh. Kayaknya lucu deh. Kalau zaman dulu kan zaman 2000-an gitu ya bikin CD gitu kan. Iya lucu. Oh, ada yang kayak bikin CD gitu. Ada jasa Untuk- bikin CD untuk masukin pacar. lagu. Oh. Iya, banyak banget yang Aku ngasih baru CD. tahu Ya kan? dulu. Ya kan banyak bikin CD dulu. Aku baru tahu sistemnya dulu kayak begitu. Iya, jadi kita pesen sama orang. Bajakan jatuhnya ya, itu mah ya dulu. Tapi bikin udah nggak CD. ada lah ya. Udah nggak ada. CD siapa yang dengerin juga? Iya, Masih bener-bener. sih. Kalau sekarang kan bikin di Spotify atau apa gitu, atau playlist di global gitu kan. Iya. Nggak bisa itu music director kita yang bikin ya. Dulu ada kayak gitu bikin. Termasuk bentuk cinta kan? Termasuk Iya, itu gitu. setuju. Tapi kalau Sepakat. dulu berarti sebenarnya lebih effort karena kita beneran datang Iya. paling- Kalau sekarang kan cuma buka HP. Iya, dulu Agak pesan. ya Ingat banget udah aku pernah gitu. kayak gitu juga waktu SMP. dari SMP udah suka-sukaan ngasih CD. Nggak boleh ya? Lucu. Ya, lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan aja. Ditanya balik bingung saya nih ya. Datang pas kamu lagi sakit. Cinta lah, care Cinta ya, kan. care peduli. ya benar. Bawa makanan. Iya, bawa apa bubur. ya.
tetap pakai jaket hijaunya emang ternyata sekalian nganter. Bentar ya aku nganter situ dulu. Soalnya 2 orderan nih. Ya, kata. Duh, bintang 3 lagi gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Menghilang 1 minggu, datang-datang bilang rindu. Ya enggak lah, Apa itu maksudnya? bukan bentuk cinta. Playboy ya itu mah, playboy itu. Ya itu apa? Hilang seminggu, Seminggunya ghosting. kenapa seminggunya? Iya. Jadi nggak make sense sih. Maksudnya? Kalau seminggu udah diambil yang lain enggak. Overthinking. Jangan sih, tapi kan kita tetap kemakan sih. Aku aja kalau berantem tuh nggak bisa lebih dari sekian hari gitu. Even 1 hari pun. Bener, aku juga. Terus aku cukup komunikatif gitu, kayak terbuka aja atas apa yang. Oke, ini pertanyaan ya. Jadi aku tuh juga begitu kalau mau pasangan misalkan ada masalah, aku maunya secepatnya selesai. Kalau bisa nggak usah nunggu malam di saat itu juga. Tapi kenapa wanita itu kadang-kadang menunda. Sama aku paling bingung, ini mikir aja sendiri gitu. Aku udah mikir tuh, nggak ketemu juga. Nggak pernah mikir, suruh mikir. Menurut aku sih bukan mau menunda, itu cuman gerakannya aja, cuman justru dia pengen ditahan, pengen itu dia pertanyaan. di-solve gitu. Oke, apa yang harus dilakukan untuk para pria yang ceweknya lagi Waduh. ngambek? Nggak tahu ya, Beda-beda ya, nih, beda-beda ya. Cuman kalau mostly kali ya, kayak in general aja, mungkin ya ini sih kayak coba deh, maksudnya kayak berusaha agak sedikit memaksa dulu untuk didudukin gitu sih. Atau enggak memang ini sih, ada kalanya emang orang tuh yang nggak bisa langsung nyelesain, dia harus mendinginkan amarahnya, baru dia bisa berpikir secara Logis, dingin gitu, secara logis. Karena kalau dipaksain juga ada orang kayak gitu, jadinya cuma konflik, nggak ketemu masalahnya. Iya kan, sih, benar juga sumbernya. ya, benar juga. Tapi beda-beda ya, nggak bisa Beda-beda. terlalu digeneralisasi. Betul. Cewek begini, cowok begitu nggak bisa juga, tergantung kamu yang punya hubungannya, kamu yang tahu. Yes. Kalau aku paling misalkan lagi berantem apa segala macam, nggak pernah berantem sih, masa debat apa, aku sulap ngeluarin kelinci gitu. Terus dia Nggak bisa itu bohong ya. Tapi yang paling penting adalah album dari Raisa Anggiani yang berjudul Kepada Yang Terhormat. Ini ada 11 track. Sudah bisa didengarkan di semua digital streaming platform kesayangan kamu. Yes. Dan per hari ini di tanggal 19 Desember, Raisa Anggiani akan menjalani tour album berarti ya? Tour album. Hari ini akan ke Bandung. Yeay! Jadi mungkin lagi nonton podcast ini, kamu lagi di Bandung, nanti malam datang. Yes. Mau dikasih tau lokasinya atau lihat aja di sosial media kamu? Lihat aja di sosial media aku ya teman-teman semuanya. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya kalian baru nonton ini, kalian juga ternyata baru tahu aku bikin, gak apa-apa, mungkin di situ tiketnya masih ada, langsung aja beli, boleh banget sosial media aku. On the spot mungkin bisa. On the spot. Tapi jangan jebolan ya. Oh iya, jangan. Pokoknya harus. Iya, yang benar Harus ya. yang Dan benar. nanti akan dilanjutkan turnya di beberapa kota, ada Jogja, ada Bali, dan kota-kota lainnya lihat aja di sosial medianya Raisa Anggiani ya. Yang akan dimulai lagi nanti bulan Januari ya. Yes. Raisa Anggiani, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita Raisa Anggiani. Sukses buat albumnya. Turnya aman-aman, sehat semua, happy. Amin. Kakak, aku tunggu juga di Iya, Jakarta. Di Jakarta. nanti. Jakarta belum tahu kapan. Rahasia ya nanti Sesuatu nanti ya, ya. nanti ya. Oke. Kalau gitu semoga Raisanya happy, tim happy, semua yang nonton juga Raisaku juga semuanya happy ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi untuk Raisa Anggiani. Terima kasih Global People juga yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa juga request lagunya Raisa Anggiani yang album barunya juga sudah rilis, ada 11 track Kepada Yang Terhormat. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.